adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya sehat? Semuanya kuat? Dan pastinya semua adik-adik diberkati Tuhan ya. Adik-adik kita patut bersyukur buat hari ini. Sebab hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada, kita boleh sehat dan kuat. Dan hari ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mau beribadah. Oleh karena itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Angkat tangannya, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari nyanyi pujian ini dengan sungguh, katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Angkat tangannya, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami setiap harinya. Hari ini kami boleh tetap sehat dan kuat, bahkan diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan selalu beri bagi kami. Dan hari ini kami siap untuk beribadah. Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Segala bentuk pekerjaan, kuasa kegelapan, setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami, roh bermain-main, roh tidak sungguh-sungguh, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik dalam hidup ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita buat yel-yel kita dulu. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Lebih semangat lagi. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Adik-adik, hari ini kita akan nyanyi satu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian dengan sungguh, kita pakai ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari
Adik-adik, benar sekali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan adik-adik. Silakan duduk. Oke adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Untuk kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat persembahan kita dijalankan, mari kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita buat Tuhan. Ayo mari kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Benar, Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Berkat-berkat-Mu terus Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayan pekerjaan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus juga memberkati apa yang jadi pekerjaan, pelayanan, bahkan pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara bagi kita. Apa yang Tuhan mau, Tuhan akan sampaikan buat kita hari ini. Siapkan hatinya dan kita nyanyi satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, mari nyanyi pujian ini dengan sungguh. Katakan di hadapan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Angkat tangannya, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah dahulu sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, buka hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami terus diubahkan oleh Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan
seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Mengapa hal itu bisa terjadi, adik-adik? Karena saat itu ya daerah Kanaan bahkan seluruh daerah mengalami musim kekeringan. Jadi mereka sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Walaupun mereka punya uang, tapi mereka tidak bisa membeli gandum karena saat itu daerah Kanaan sudah tidak ada lagi. Dan mereka mendengar bahwa mereka bisa mendapatkannya di mana?
Betul sekali, di Mesir, di mana disitulah Yusuf ada, yaitu di Mesir ya. Adik-adik, mari kita buka bersama firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Lukas pasal 11 ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama Lukas pasal 11 ayat yang keempat. Bunyinya demikian, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, adik-adik, kalau kita melihat, ketika kita mengingat kembali bagaimana kejahatan saudara-saudara Yusuf ini kepada Yusuf, kadang-kadang kita bilang, wah kenapa ya saudara-saudara Yusuf bisa seperti itu? Dan apakah yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Apakah Yusuf menyimpan kebencian? Ya, adik-adik, Yusuf ini tetap mengasihi saudaranya. Bahkan ketika saudara-saudaranya ini datang ke Mesir ya. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Karena Tuhan ingin kita belajar untuk kita mengakui juga apa yang menjadi kesalahan kita. Seperti firman Tuhan tadi, ampunilah kami akan dosa kami. Jadi kita harus datang juga mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Misalnya, wah tadi saya tidak sengaja, atau tiba-tiba saya melihat ada uang dan saya mengambilnya karena saat itu saya ingin sekali membeli sesuatu dan waktu itu tidak ada orang di rumah. Ya, kalau adik-adik sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, adik-adik harus datang kepada Tuhan. Adik-adik minta ampun kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya. Tadi saya sudah mengambil uang mama. Ya, seperti itu adik-adik. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan juga Tuhan mau agar kita juga belajar mengampuni kesalahan orang lain ya. Ketika ada saudara kita, teman kita, atau siapa saja yang pernah berbuat salah kepada kita, adik-adik kita harus mengampuni mereka. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan. Kita tidak boleh menjadi anak yang suka dendam. Kita tidak boleh menjadi anak yang suka membenci orang lain. Saya tidak mau. Saya tidak mau maafkan dia, Mama. Saya tidak mau karena dia sudah jahat kepada saya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Adik-adik, ikutilah apa teladan yang dilakukan oleh Yusuf. Dia belajar untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya, dia tetap belajar untuk tetap melayani saudara-saudaranya dan juga mengampuni saudara-saudaranya. Mari kita menjadi anak-anak yang mau selalu melakukan firman Tuhan. Kita datang terbuka di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita dan juga kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar juga untuk memaafkan orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita. Amin adik-adik. Amin. Oke. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari adik-adik semua berlutut dengan sikap yang baik, kita sembah Tuhan. Dan mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami hari ini. Jadikan kami anak-anak yang suka memaafkan orang lain, tidak menyimpan kesalahan, dan kami percaya ketika kami belajar untuk menjadi anak-anak yang suka mengampuni, maka kami akan terus dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan dan kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, mari kita menyanyi satu pujian, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dan setelah itu kita akan berdoa. Yuk kita nyanyi bersama, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersuka cita buat hari ini, karena Tuhan boleh datang untuk melawat dan memberkati kami. Secara khusus buat anak-anak kami percaya kerinduan untuk beribadah Tuhan selalu beri dalam hidup mereka. Sehingga dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini, mereka tetap Tuhan tolong untuk mereka setia beribadah, sehingga iman mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap firman yang mereka dengar itu akan terus mengubahkan hidup mereka, akan membuat mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, bahkan juga peduli terhadap sesama mereka. Bahkan dalam pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh hikmat, akal budi, kecerdasan Tuhan anugerahkan, sehingga mereka mampu mengikuti setiap pembelajaran yang saat ini mereka sedang lakukan di rumah mereka masing-masing. Bahkan anak-anak yang belum sekolah juga Tuhan tetap pelihara mereka, sehingga semua anak-anak kami tetap terpelihara sempurna dalam tangan kasih Tuhan. Tutup bungkus rapat mereka selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami bersama dengan keluarga besar mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka dalam segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Bahkan dalam apapun yang menjadi pergumulan kedua orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah orang tua mereka selalu hidup mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Dan kami percaya semua masalah yang ada diselesaikan. Dan kami percaya mereka selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan apapun pekerjaan dan usaha, bahkan pelayanan dari orang tua anak-anak kami,
Tuhan buat semakin berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anak kami yang sedang berada di luar kota Makassar, buat Iren juga Tuhan tetap pelihara dia di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur buat teman kami Angel Tuhan yang kemarin Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami percaya bertambah umur, bertambah pula kasih karunia Tuhan dalam kehidupan teman kami Angel. Dia semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Bahkan dalam segala hal Tuhan dia senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan berkati juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa, negara, dan kota kami. Kami percaya terus aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan memberkati pemerintahan kami yang ada dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, supaya tetap mampu menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Berkati gereja kami juga supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat semua kebaikan Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Ini doa, ini syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh selalu beribadah kepadanya. Dan kita percaya ketika kita selalu beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan selalu kita rasakan dalam hidup kita setiap harinya. Hidup kita diberkati, bahkan kita selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih adik-adik yang selalu setia bersama kami, Holy Kids GKI Sudiang, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.